Dunia akan seperti apa jika tidak ada kertas dan pena? Lihatlah, dunia ini tetap rapuh dan goyah, walaupun kertas dan pena telah ada. Buka matamu, wahai anak muda. Lihat, dan lihatlah, masih banyak yang belum bisa menulis. Walau pena telah di tangannya, masih banyak pula mereka tak dapat membaca, walaupun kertas berisi telah di hadapannya. Mengapa? Waktu akan terus berjalan, dan masa depan akan terbentuk sesuai apa yang kita tulis dan kita baca. Berpikirlah sebelum melangkah, maka kalian akan melihat masa depan yang telah kalian bentuk sedemikian rupa. Malam penuh keheningan dapat dirasakan banyak sekali manusia yang tengah melepas seluruh beban mereka. Ada pula yang tengah bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dan ada pula mereka yang tengah berpikir untuk makan di esok hari. Seperti Yudi yang tengah merenung untuk membiayai sekolah putrinya. Di meja hadapan secarik surat tagihan SPP putrinya yang sudah 3 bulan tak terbayarkan. Yudi memijat pangkal hidungnya. Lalu datanglah seorang wanita membawakan secangkir teh hangat. Wanita itu menghela nafasnya. Sudahlah pak, ndak usah dipaksain. Toh yo gendis yo wis ana sing minang. Yudi menatap Marni dengan tatapan bingung. Sedetik kemudian rahang Yudi mengeras, menandakan ia marah. Ya gak gitu juga bu, gendis itu anak kita satu-satunya. Kok malah tuh dirabino karo anak tangga sing gak jelas iku? Ya bapak itu yang buang-buang uang. Sudah enak gendis ada yang lamar, hidupnya sudah pasti terjamin. Kita juga ndak perlu repot-repot cari uang buat biaya sekolah dia. Ora iso bu, aku bapaknya sing kudu nyekolahke gendis oleh hasil kreditku dhewe. Ibu yen ora sanggup, pangga meneng wae. Ben bapak sing usaha golek duite. Setelah mengatakan itu, Yudi membawa kertas tagihan itu lalu pergi meninggalkan Marni yang tengah menangis. Marni juga tidak ingin anaknya bernasib sama seperti dirinya, yang berakhir hidup ditemani oleh banyak penderitaan. Keesokan harinya, sesuai dugaan gendis tadi malam ketika ia mendengar jawaban sang bapak. Sabar ya nak, bapak belum ada uang. Kini ia kembali dipanggil menuju ruangan tata usaha dengan permasalahan yang sama yang membuat orang tuanya bertengkar semalam dan menggerogoti semangatnya untuk kuliah. Saat ia tengah berada di lorong, seorang gadis menarik tangannya. Gimana Dis tawaran gue yang semalam? Mau gak? Tenang aja Dis, bayaran di cafe om gue itu terjamin. Gue pikir lagi ya Lop, gue lagi nyiapin buat ujian akhir nanti. Ya udah deh, terserah lo. By the way, lo masih mau mertahanin hubungan lo sama Randy yang toksik itu? Randy itu baik Lop, coba lo terima dia pelan-pelan, pasti lo ngerti. Lo harus dengerin gue Dis, kalau Randy itu... Stop deh Lop, capek gue dengerin lo ngejelekin Randy mulu. Melihat gendis yang berjalan mendahuluinya, Lopi pun menarik tangan gendis hingga tubuh gendis berbalik ke arahnya. Lo sadar gak sih, Randy itu pengaruh buruk buat lo. Apaan sih Lop? Dia tuh selalu dukung gue buat belajar. Belajar apa? Belajar mana yang ngajarin lo berhubungan seksual setiap kali dia kayak kami? Hah? Gendis melepas genggaman tangan Lopi dengan kasar. Stop, lo terlalu ikut campur. Dengan raut datarnya, Gendis meninggalkan Lopi sendirian. Pikirannya menggelap, tertutupi oleh sikap laki-laki itu yang membuatnya terlena. Di pojok sana, Randy melambaikan tangannya, lalu tersenyum ke arahnya, lalu membuat isyarat untuk menemuinya di suatu tempat yang membuat Gendis melupakan semua masalahnya. Hari demi hari berganti, masalah lama telah menemukan solusinya. Lalu, masalah baru akan datang. Kini harinya
yang telah dikhawatirkan oleh Gendis pun tiba. Sudah beberapa hari ini Gendis merasa mual, keringatnya bercucuran membasahi seluruh badannya. Pikirannya dipenuhi oleh dugaan-dugaan yang tak pernah ia inginkan. Dan hari ini, ia memberanikan diri untuk membuktikan jika dugaannya salah. Namun, takdir berkata lain. Sesuai dengan apa yang ia bentuk selama beberapa bulan lalu. Ia hamil. Sudah dipastikan itu anak kekasihnya. Siapa lagi jika bukan Randy? Selama ini, ia hanya berhubungan dengan laki-laki itu, tidak dengan yang lain. Tangannya bergetar memegang tespek. Kini ia sudah tak berani lagi menatap sang ayah. Nyaring sudah suaranya. Tanpa diduga, Yudi menampar pipi Gendis. Selama ini, belum pernah ia memukul atau sekedar bernada tinggi terhadap putrinya. Namun kali ini, keadaan sudah berubah. Baru kemarin Bapak datang ke sekolahmu. Lunas sudah semua tagihan. Tapi hari ini Bapak dibuat kecewa sama perbuatanmu. Sadar nggak apa yang kamu perbuat? Mana semangat membuat sekolah tinggi? Mana Gendis? Gendis hanya menangis, memegang tespek yang bergaris 2. Bu, setelah ini kamu yang bertanggung jawab sesuai pembicaraan kita beberapa hari lalu. Gini dong Pak, dari kemarin. Bapak kecewa dengan pemikiran kalian yang terlalu sempit. Beberapa hari berlalu, kini pernikahan Gendis dan Randy telah dilaksanakan. Hanya akad tanpa resepsi atau pesta. Suasana yang tegang mengisi seluruh ruangan. Tak ada tangis terharu, hanya ada rasa penyesalan. Tinggallah mereka dan semua cacian yang terlontar dari para tetangga. Setelah pertengkaran di mana Gendis mengungkapkan kehamilannya, kabar itu menyebar ke seluruh warga dari pihak sekolah. Randy dikeluarkan dari sekolah, sedangkan Gendis, beasiswanya telah dicabut dan berhenti untuk sekolah. Sudah tidak ada lagi yang bisa mereka perbaiki. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang harus mereka jalani. Kertas dan pena tidak akan pernah bisa disalahkan, karena masa depan akan terbentuk sesuai dengan apa yang mereka tulis dan perbuat. Jika sebuah bangsa telah tertinggal jauh, maka para pemudanya yang perlu dipertanyakan. Orang tua diberi kewajiban oleh Tuhannya untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Lalu anak-anak itu akan tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang diharapkan oleh banyak orang. Mereka belajar, bersekolah, dan dididik sedemikian rupa. Namun, semua bergantung dengan apa yang mereka tulis, dengan pena yang mereka pegang. Dan inilah negeri kita, dengan kependudukannya. Bangkitlah, dan tinggalkan singgasanamu yang membuatmu malas. Dan bekerja keraslah demi negerimu sendiri. Gue tunjukin. Ayo dalen kertasnya. Apa sih mau nikah? Ayo. Ayo. Lo ayo. Lo ayo. Itu Lo ayo itu malah. Yo sekolah. Gerakan tangannya jangan over. Putri loh. Ayo. Ini loh. Ayo. ini sih. Kocak. Ketemuan di kolam lagi. Sudah ya. Ini loh. Ini. Satu karepmu. Ini kan nangis. Ulang. Gue tunjukin SSK sudah selesai.